Halo adik-adik, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran keempat. Nah adik-adik pada tahu kan kalau salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Nah, sekarang ayo amati gambar berikut ya. Sudah diamati kan adik-adik? Dari gambar tersebut, kira-kira apa ya yang menceritakan gambar tersebut? Iya, pada gambar tersebut menceritakan tentang energi listrik yang sangat berguna bagi kehidupan manusia, mulai dari jam dinding, kulkas, televisi, lampu, sampai AC. Nah, dari gambar tersebut, coba adik-adik sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Tentunya adik-adik yang terkait dengan sumber energi listrik adalah menonton televisi, menyalakan lampu untuk menerangi ruangan, AC untuk mendinginkan ruangan, kulkas atau lemari pendingin untuk menyimpan makanan dan minuman. Tentunya alat tersebut menggunakan listrik sebagai sumber energinya ya adik-adik. Dari gambar tersebut kira-kira apa ya gagasan pokoknya? Yang pasti gagasan pokok dari gambar tersebut adalah manfaat energi listrik untuk kehidupan sehari-hari. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika listrik, dan lain-lain. Dan juga kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Nah, adik-adik, ayo sekarang mengamati ya. Ada dua gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Coba adik-adik perhatikan masing-masing gambar. Nah, setelah adik-adik mengamati kedua gambar tersebut, kita ke gambar A dahulu ya adik-adik. Dari gambar A, apakah kita berhak menyalakan TV? Berhak tidak adik-adik? Dan ayo coba jelaskan. Pada gambar A tentunya kita tidak boleh ya adik-adik menonton TV saat tidur. Jika kita mau tidur sebaiknya TV dimatikan ya adik-adik. Kemudian apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Iya, jika TV terus menyala tetapi tidak ada yang menonton, maka akan terjadi pemborosan listrik adik-adik. Maka kita harus menghematnya ya. Apa yang akan adik-adik lakukan jika akan tidur? Tentunya yang adik-adik lakukan ketika akan tidur adalah mematikan lampu dan TV. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar A tersebut? Sikap yang perlu diperbaiki adalah penghematan listrik, yakni dengan mematikannya ketika sudah tidak digunakan. Nah, sekarang kita beralih ke gambar B ya. Setelah adik-adik memperhatikan gambar B, dari gambar tersebut, apakah kita berhak menyalakan TV? Ayo jelaskan adik-adik. Tentunya boleh atau berhak ya adik-adik untuk menyalakan TV. Kemudian, apa manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga? Manfaat kita menonton TV bersama-sama anggota keluarga selain untuk mendapatkan hiburan, menonton TV bersama keluarga juga bisa menjaga kedekatan dan keharmonisan di antara anggota keluarga. Coba adik-adik bayangkan apa yang terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri. Yang akan terjadi tentunya ya adik-adik tidak akan ada kebersamaan dan keharmonisan di dalam keluarga, karena semua anggota keluarga bersikap individual. Dari gambar B tersebut, hal baik apa yang dapat kita contoh? Hal baik yang dapat kita contoh dari gambar B tersebut adalah menonton TV bersama dapat menjadi hiburan dan menambah keharmonisan dengan keluarga.
Nah, sekarang ayo adik-adik menjawab pertanyaan berikut dan jawabannya ditulis di bukunya ya. Yang pertama, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Ayo apa? Jadi tentunya jika kita tidak menghemat energi listrik, maka akan berdampak pada semakin menipisnya pasokan listrik. Yang kedua, pertanyaannya, apakah ketika kita tidak menghemat energi listrik akan memengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Jelaskan. Tentu saja iya. Ketika kita tidak menghemat energi listrik akan memengaruhi hak orang lain untuk mendapatkan energi listrik, karena energi listrik akan cepat habis dan akan mempengaruhi orang banyak dalam memperoleh haknya atas listrik. Yang ketiga, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban harus seimbang, karena sebagai manusia kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Hak yang tidak diterima dapat mengakibatkan kita tidak melakukan kewajiban. Jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang ya adik-adik. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Ayo apa kira-kira? Iya benar adik-adik, yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik diantaranya mematikan alat elektronik ketika sudah tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, membuat rumah dengan ventilasi agar tidak perlu menyalakan lampu ketika siang hari. Nah, sekarang saatnya adik-adik menceritakan pengalaman menggunakan listrik di rumah ya. Apakah adik-adik sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu secara seimbang?